Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi ya. Sebetulnya saya itu sudah tahu ya, yang ada di hadapan kita ini merupakan ember yang kemarin saya buat itu ya, sisa air yang saya gunakan untuk pengkomposan ya. Kalau sobat-sobat tanduran ingat ember ini itu dari sisa dari pengomposan di sana ya. Dan saya kira komposnya itu sudah mulai bereaksi ya, karena bentuk dari polybagnya sudah berbeda ya. Nanti saya buatkan video lain untuk proses komposnya itu ya. Nanti saya akan coba. Tetapi saya tidak akan membahas itu, melainkan saya akan membahas isi dari yang ada di ember ini. Ini itu berarti sudah perhitungan saya kurang lebih 2 minggu 3 minggu ya. Dan ini saya tutup gunanya buat apa? Biar air hujannya, kalau ada air hujan itu tidak bisa masuk ke ember. Jadinya embernya, kondisi airnya masih terjaga. Karena asumsi saya air di sini kan seperti air yang dari ember tumpuk sana ya. Bedanya kalau ember tumpuk itu kan langsung dari sari-sarinya. Sedangkan yang ini merupakan air yang tidak sengaja saya mau membuat kompos di ember, tetapi malah terendam oleh air hujan. Jadinya air dari ember tumpuk bagian atas itu secara tidak sengaja malah terpenuhi oleh air hujan seperti ini ya. Air hujan seperti ini, lalu isinya full ke ember ini. Jadinya airnya itu masih ada air dari sisa-sisa bahan organik dari ember tumpuk bagian atas. Bagian atas itu seolah-olah malah diencerkan kembali ya, bahannya itu diencerkan, dan hasilnya sangat luar biasa. Kalau yang tidak pernah tidak percaya dan penasaran, silahkan tengok di video saya sebelumnya ya. Kemarin saya coba cek pH dan ppm, pH dan kadar kepakatannya berapa, dan sekarang saya akan buka lagi ya setelah 2 minggu. Dan ini tuh sebenarnya kemarin sudah saya buka dan saya tuh tahu hasilnya seperti apa. Jadinya ini spesial saya buatkan video untuk sobat-sobat tanduran. Dan ini ya, ini saya singkiran dulu. Ini masih sisa kemarin belum saya bereskan, hanya saya letakkan di bagian atas saja seperti ini. Kena hujan makanya terisi oleh air ya. Padahal kemarin kan memang sengaja belum saya bereskan, karena ini akan, kalau di cairan di ember tumpuk seperti itu, yang bagian bawah itu kan baunya sangat luar biasa ya. Daripada saya buang-buang air, mendingan saya taruh saja. Siapa tahu nanti kalau kena hujan kan airnya juga apa ya bisa membersihkan wadahnya. Seperti itu asumsi saya. Baik, tidak usah lama-lama, kita langsung saja buka bagian ember ini ya. Nah, ini yang mau saya jelaskan pada sobat-sobat tanduran semua. Ini penampakannya seperti jakaba ya sobat-sobat tanduran semua, tapi saya kurang yakin apakah ini benar jakaba atau bukan. Tapi kalau dilihat dari strukturnya, saya kira ini jakaba ya sobat-sobat tanduran semua. Ini bahkan ini sama ya, ini sama. Ini ada lalat yang mengganggu. Ini biasanya lalat ini kan di bagian apa ya, di bagian kamar mandi itu pasti ada lalat seperti ini. Dan lalat seperti itu cukup mengganggu ya untuk pertumbuhan dari jakaba. Kenapa kok saya bilang mengganggu? Karena larva dari lalat itu mengganggu proses dari perkembangan jakaba. Ya, maksudnya begini, air jakaba yang sudah bening atau air jakaba yang diproses oleh jakaba, lalu ada lalat seperti ini, lalatnya ini kelihatan atau tidak? Coba, nah itu ya yang terbang tadi, semoga terlihat di kamera. Itu mengganggu proses dari pembuatan jakaba biar cepat selesai. Walaupun nanti jakabanya sudah jadi, karena adanya larva lalat ini, jadinya ya saya kira kurang maksimal ya. Walaupun hasilnya juga saya bilang cukup signifikan untuk hasilnya. Tetapi kalau untuk ya penampakannya berbeda ya, seperti halnya ketika air jakaba itu ada jentik nyamuknya, hampir sama seperti ini. Oke, sekarang saya jelaskan kembali
Yang ini ya yang mau saya bahas. Kok Jakaba ini bisa ada di ember ini? Padahal kalau kemarin dicek pH itu kalau seingat saya di atas 7 ya pH-nya. Kalau pH di atas 7, asumsi saya pasti otomatis bisa ya untuk Jakaba. Karena kemarin saya coba pakai air cucian beras yang saya diamkan cukup lama, ternyata hasilnya juga cukup memuaskan ya untuk pertumbuhan Jakaba. Jadi ya, baik itu pH bawah atau di bawah 7 ya, di bawah normal sampai di atas normal itu bisa menumbuhkan Jakaba. Lalu dari mana ini kok bisa ada biang Jakaba seperti ini bisa tumbuh? Ya, itu yang perlu saya cek kembali ya. Setelah saya merenungkan apakah ini terkontaminasi atau tidak, karena kan saya menyimpan Jakaba di sana ya, terus di bagian drigen itu dan drigen yang sana yang kosong itu kemarin ada sisa dari Jakaba, dan saya pun juga tidak membuang air Jakaba di sini karena asumsi saya kan ya mau buat apa, karena air dari sisa-sisa seperti ini kan saya pikirnya itu tidak bisa menumbuhkan Jakaba. Ternyata pemikiran saya itu keliru, karena ada beberapa postingan di sosial media itu mengatakan POC saya kok banyak, kok bisa tumbuh Jakaba. Saya kira seperti ini ya, alurnya seperti ini. Bisa tumbuh Jakaba gara-garanya terkontaminasi. Dari mana terkontaminasinya? Setelah saya ingat-ingat ternyata terkontaminasi dari ini, dari kedua ini ya. Ini kan kemarin ketika saya buatkan video kan saya menggunakan ini untuk saya celupkan di bagian air sana. Dan ini kan merupakan wadah-wadah yang selalu saya gunakan ketika saya membuat video di sebelum-sebelumnya. Dan kedua wadah itu sudah terkontaminasi dengan spora ya. Kalau Jakaba itu disebut jamur, maka yang untuk perkembangan kan adalah spora. Maka sporanya sedikit tertinggal di sini. Dan kebetulan ini saya kurang tahu ya, kok bisa ada seperti ini, hasilnya dari mana. Nah ini. Terus kemarin juga ada yang nanya, bagaimana dengan jamur putih seperti ini? Jamur putih seperti ini, apakah ini juga termasuk Jakaba? Kalau saya bilang sepertinya tidak bisa ya kalau saya simpulkan itu Jakaba. Tetapi itu merupakan tanda-tanda dari tumbuhnya Jakaba. Yang ini, yang putih ini. Ini kalau kita sudah dapat ini itu bisa dikatakan 75% kita sudah dapat biang Jakaba. Caranya bagaimana? Jamur ini kita ambil, lalu kita berikan air cucian beras yang baru. Pasti 1 minggu kemudian akan hasilnya seperti ini. Sudah keluar warna orange. Dan kalau saya lihat ini sebenarnya, nah ini Jakaba ya. Sebenarnya ini positif Jakaba ini. Kalau dilihat, nah ini kelihatan ya. Dan kelihatan subur sekali. Dan ini akan saya diamkan saja seperti ini. Dan tidak akan saya tutup kain ya, karena kebetulan saya tidak memiliki kain untuk penutup. Kemarin sudah digunakan, sudah habis ya untuk kainnya. Dan ini akan saya ulangi kembali, saya tutup dengan ember ini. Nah itu kelihatan ya. Nih, ada lalat seperti ini lalat pengganggu ya ini. Lalat pengganggu ini. Lalat pengganggu tumbuh kembangnya Jakaba. Jadi wajib kita bersihkan. Kalau masih ini kita diamkan, nanti takutnya ada larva di sana. Walaupun bagi percobaan ya, nanti kita buktikan saja. Kira-kira untuk hasil yang ini dengan Jakaba yang sana, pembuatan dari air leri, kira-kira nanti lebih bagusan mana? Nanti kalau ini sudah siap, akan saya buatkan percobaan kembali. Dan pastinya akan saya upload lagi di channel kebanggaan kita, Tanduran Pekarangan. Saya kira seperti itu dulu ya, walaupun ini penjelasannya masih belum baku, masih belum jelas, tapi semoga bisa dipahami ya oleh sobat-sobat tanduran semua. Nanti kalau ada diskusi, ada pertanyaan, silahkan langsung di bagian kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di-share biar sobat-sobat tanduran yang lain itu bisa tahu ya tentang perkembangan Jakaba, tentang channel ini. Oke, sekian dulu video kali ini, saya kira cukup dulu ya.
Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.